Perang Rusia-Ukraina kian semakin membara. Pasca Amerika Serikat dan beberapa negara Fakta Pertahanan Atlantik Utara menyuplai rudal balistik jarak jauh ke Ukraina untuk menggempur wilayah Kursk yang dikuasai Rusia saat ini. Bahkan menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 1 Desember 2024, saling balas serangan rudal dan drone tempur antara Rusia dan Ukraina kian semakin masif setelah Amerika Serikat mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal balistik jarak jauh ATACMS besutan Amerika Serikat. Namun Rusia yang mendapat serangan rudal dan drone tempur dari militer Ukraina kemudian sesegera mungkin melancarkan serangan balasan. Hal itu sebagaimana pernyataan Angkatan Udara Ukraina yang melaporkan bahwa militer Rusia telah meluncurkan 188 drone ke wilayah Ukraina dalam semalam. Serangan drone kombatan Rusia tersebut memicu kerusakan pada bangunan dan infrastruktur penting di beberapa wilayah Ukraina. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Kiev dan Moskow telah meningkatkan penggunaan drone dan rudal saat pertempuran di antara kedua negara setelah memasuki tahun ketiga sejak invasi dilancarkan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Namun untuk penggunaan rudal balistik jarak jauh pasokan barat, Ukraina baru mengintensifkan serangan di bulan November setelah 3 negara superpower dengan kekuatan nuklir memasuk Ukraina sistem persenjataan rudal balistik jarak jauh berbasis darat dan udara. Di mana sebelumnya Ukraina nekat menyerang Rusia menggunakan rudal balistik jarak jauh buatan barat untuk melancarkan serangan terhadap situs militer Rusia, yang kemudian dibalas oleh Moskow dengan meluncurkan rudal hipersonik Oresnik ke wilayah Ukraina. Sementara itu, dalam serangan terbaru Ukraina yang kami kutip dari media AFP pada 1 Desember, militer Rusia juga dilaporkan melancarkan serangan balasan menggunakan drone tempur secara besar-besaran ke wilayah Ukraina. Di mana menurut Angkatan Udara Ukraina, ia mengatakan bahwa pihaknya mendeteksi ada sebanyak 188 drone yang diluncurkan Moskow ke wilayah Ukraina dalam semalam. Selama serangan malam hari, musuh melancarkan serangan kendaraan udara tak berawak Shahed buatan Iran dan drone-drone tak teridentifikasi yang jumlahnya mencetak rekor, sebagaimana pernyataan Angkatan Udara Ukraina. Dalam serangan drone Rusia tersebut, Angkatan Udara Ukraina mengklaim bahwa pasukannya berhasil menembak jatuh sebanyak 76 drone yang diluncurkan Rusia di 17 target wilayah Ukraina. Namun sebanyak 95 drone lainnya disebut Angkatan Udara Ukraina menghilang dari radar militer mereka atau terjatuh karena sistem pertahanan gangguan elektronik yang diaktifkan oleh Kiev. Tidak hanya itu, menurut Angkatan Udara Ukraina, Rusia juga meluncurkan 4 rudal balistik Iskander-M ke wilayah Ukraina. Dari serangan drone dan rudal Rusia tersebut memicu kerusakan di sejumlah wilayah Ukraina, namun tidak dilaporkan apakah ada korban jiwa. Sangat disayangkan, beberapa fasilitas infrastruktur penting terkena serangan itu. Gedung-gedung swasta dan apartemen mengalami kerusakan di beberapa wilayah akibat serangan drone besar-besaran, ujar Angkatan Udara Ukraina. Sementara di sisi lain, 3 hari setelah serangan tersebut, Rusia kembali melancarkan serangan rudal dalam skala besar sebagai tanggapan atas serangan terbaru Ukraina. Dalam serangan terbaru, Rusia dikabarkan telah melancarkan serangan rudal dan drone secara besar-besaran yang kedua kalinya terhadap infrastruktur energi Ukraina sepanjang bulan November. Serangan terbaru Rusia tersebut dilakukan pada 28 November dengan meluncurkan sebanyak 91 rudal dan sekitar 100 drone yang memicu pemadaman listrik besar-besaran di seluruh wilayah Ukraina. Sementara itu, menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, ia mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai pembalasan atas serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia dengan rudal canggih ATACMS pasokan Amerika Serikat. Namun tidak hanya itu, sebab jika Ukraina nekat menyerang Rusia lebih dalam lagi,
Vladimir Putin pun mengancam dengan mengatakan bahwa target selanjutnya dapat mencakup pusat pengambilan keputusan rezim Ukraina di wilayah Kiev. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menanggapi hal tersebut kemudian menuduh Rusia melakukan eskalasi yang tercela dengan mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah dengan amunisi tandan. Sementara menurut sumber media informasi terkait lainnya, adapun serangan militer Ukraina yang menggunakan rudal jarak jauh buatan Amerika Serikat telah menghantam pangkalan udara Kalino milik Rusia, di mana pangkalan tersebut berada di wilayah Kursk, sekitar 60 mil dari perbatasan Ukraina. Serangan itu terjadi saat Ukraina berjuang untuk mempertahankan sebagian wilayah Kursk yang direbut selama invasi balik pada bulan Agustus. Namun menurut media The War Zone yang kami kutip pada 1 Desember, citra satelit menunjukkan dampak serangan tersebut yang kerusakannya tidak begitu parah. Hal itu dianggap wajar karena kehadiran pesawat militer Ukraina juga terbatas dan karena pangkalan tersebut tidak digunakan lagi sebagai lokasi operasi utama untuk kekuatan udara taktis Rusia baru-baru ini. Sementara dalam sebuah video dan gambar yang muncul di media sosial menunjukkan ledakan submunisi dari varian cluster ATM yang menghantam lapangan terbang, di mana suara ledakan dan raungan sirene serangan udara yang nyaring terdengar dalam video tersebut. Selain itu, sebelumnya 7 rudal ATM dan 12 UAV menyerang wilayah Kursk pada malam hari, sebagaimana kutipan media kantor berita independen Astra Rusia di Telegram. Sementara dalam serangan rudal dan drone militer Ukraina ke wilayah Kursk, beberapa rudal dan drone berhasil ditembak jatuh oleh Rusia. Namun meski demikian, sebuah rekaman pendaratan dan geolokasi yang dipublikasikan oleh saluran Ukraina juga menunjukkan momen khas ledakan submunisi M74 di wilayah pangkalan udara tersebut. Meskipun sebelumnya beberapa sumber media Rusia mengklaim jika 7 dari 8 rudal ATM ditembak jatuh, tetapi gambar-gambar yang diunggah di media sosial menunjukkan setidaknya 2 rudal berhasil menghantam target, menurut sumber militer informan. Sementara menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mengatakan bahwa target di Kursk termasuk di antara beberapa target di Rusia yang diserang oleh pasukannya pada hari Senin, tetapi tidak menyebutkan target di wilayah Kursk bagaimana target itu diserang. Di sisi lain, sebelumnya pada tanggal 25 November 2024, unit-unit Departemen Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina bersama dengan komponen lain dari pasukan pertahanan menyerang sejumlah objek penting milik Rusia, khususnya di wilayah Bryansk, Kalusk, dan Kursk di Rusia. Menurut klaim Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina di media sosial Facebook.